Baik, Om Swastiastu. Swastiastu, Bu. Baik, perkenalkan, nama Ibu Nikoma Sridiastuti, bisa dipanggil Ibu Komang. Di sini Ibu mengajar mata kuliah IPS. Sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu, Dek. Nama saya Nimade Dwi Sri Wahyuni, bisa dipanggil Made. Umur saya 12 tahun, kelas 6. Baik, di sini Ade udah pernah diajarkan materi tentang hubungan antar negara? Belum. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang hubungan antar negara. Hubungan antar negara adalah kerjasama dan hubungan yang dilakukan antara satu negara dengan negara lain untuk mencapai tujuan bersama. Bayangkan setiap negara di dunia seperti rumah-rumah dalam satu desa. Semua rumah itu saling membantu, misalnya saling berbagi makan, alat, dan menjaga keamanan. Nah, begitu juga negara. Karena tidak ada negara yang bisa memenuhi semua kebutuhannya sendiri, maka mereka bekerja sama. Nah, mengapa negara perlu menjalin hubungan? Negara perlu menjalin hubungan dengan negara lain karena tidak ada satu negara pun yang bisa hidup sendiri dan memenuhi kebutuhannya. Setiap negara punya kelebihan dan kekurangan, sehingga mereka harus bekerja sama dan saling membantu. Bayangkan kalau rumahmu punya banyak buah mangga tapi tidak punya beras, sedangkan tetanggamu punya beras tapi tidak punya buah. Nah, agar semua bisa makan lengkap, kalian bisa saling tukar. Begitulah hubungan antar negara bekerja. Alasan mengapa negara perlu menjalin hubungan. Yang pertama, saling membantu. Saat negara mengalami bencana, negara lain bisa memberikan bantuan seperti obat, makanan, dan tim penyelamat. Yang kedua, memenuhi kebutuhan yang tidak dimiliki. Contohnya, Indonesia butuh alat-alat teknologi dari Jepang, sedangkan Jepang butuh kopi dari Indonesia. Selanjutnya, menjual hasil produksi atau ekspor. Negara bisa menjual barang ke luar negeri untuk mendapatkan uang. Selanjutnya, belajar ilmu dan teknologi. Negara bisa mengirim pelajar atau tenaga ahli untuk belajar di luar negeri. Yang terakhir ada menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Dengan saling bekerja sama, negara-negara bisa mencegah perang dan menjaga keamanan bersama. Nah, bentuk-bentuk hubungan antar negara dapat dibagi menjadi beberapa bentuk berdasarkan cara kerjasamanya. Yang pertama ada hubungan bilateral. Bilateral berasal dari kata bi yang artinya dua. Jadi hubungan bilateral adalah hubungan antara dua negara saja. Contohnya, Indonesia dan Jepang bekerja sama di bidang pendidikan dan teknologi. Indonesia dan Malaysia bekerja sama dengan ekspor impor hasil pertanian. Seperti itu. Hubungan yang selanjutnya adalah hubungan multilateral. Multilateral berasal dari kata multi yang artinya banyak. Jadi hubungan yang dilakukan oleh banyak negara sekaligus. Contohnya, Indonesia bekerja sama dengan negara-negara ASEAN, atau ASEAN itu 10 negara Asia Tenggara, seperti itu. Kerjasama melalui PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa
di mana hampir semua negara di dunia bergabung. Yang ketiga ada hubungan ekonomi, yaitu kerjasama di bidang jual beli, perdagangan, dan bantuan ekonomi. Contohnya Indonesia mengekspor atau menjual kopi ke Jerman. Indonesia mengimpor atau membeli alat kesehatan dari Jepang, seperti itu. Yang keempat ada hubungan pendidikan dan budaya. Artinya kerjasama dalam pertukaran pelajar, beasiswa, dan pelestarian budaya. Contohnya pelajar Indonesia kuliah di luar negeri. Contohnya lagi festival budaya Indonesia ditampilkan di negara lain, seperti di mana ya, orang-orang Jepang tuh kan sering ada yang melakukan festival budaya Bali seperti tari-tarian itu. Ada di sebuah media sosial, ibu lihat yang orang Bali yang mengajarkan orang Jepang untuk memperkenalkan budaya Indonesia seperti tarian Bali itu. Seperti itu. Yang kelima ada hubungan pertahanan dan keamanan. Artinya tuh kerjasama untuk menjaga perdamaian dan pencegahan perang. Contohnya tuh Indonesia ikut misi perdamaian PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Negara ASEAN sepakat menjaga kawasan agar tetap aman. Sampai di situ mengerti? Ngerti. Baik, sekarang Ibu mau ngasih salah satu video sebelum lanjut. Hey sobat, pernah nggak sih kepikiran kenapa Indonesia bisa jadi salah satu negara paling berpengaruh di dunia? Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia punya cerita unik dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Kita ini bukan cuma terkenal karena Bali atau rendangnya aja loh. Sebagai negara pendiri gerakan non-blok, Indonesia konsisten menerapkan politik luar negeri bebas aktif. Keren kan? Kita nggak memihak blok manapun, tapi tetap aktif menjaga perdamaian dunia. Nah, yang bikin makin keren, Indonesia juga jadi anggota G20. Bayangin, kita duduk bareng sama negara-negara ekonomi terkuat dunia. Belum lagi peran kita di ASEAN yang super penting. Yang paling membanggakan, Indonesia selalu jadi jembatan dialog untuk konflik internasional. Dari masalah Rohingya sampai konflik Laut Cina Selatan, suara Indonesia selalu didengar. Gimana? Makin bangga kan jadi orang Indonesia? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten. Baik, itu seperti hubungan antar negara seperti itu. Baik, Ibu bisa Ibu lanjutkan? Bisa. Selanjutnya ada contoh hubungan antar negara. Seperti di video tadi, Ibu menjelaskan lagi. Pertama ada Indonesia dan Jepang, kerjasama pendidikan dan teknologi. Indonesia mengirim siswa untuk belajar di Jepang, dan Jepang membantu Indonesia dalam teknologi seperti alat transportasi dan mesin pertanian. Oke, manfaatnya anak-anak Indonesia jadi pintar dan negara kita makin maju teknologinya. Yang kedua, ada Indonesia menjual kopi ke Amerika, ekspor barang namanya. Indonesia punya banyak kopi enak, lalu dijual ke negara lain seperti Amerika Serikat. Manfaatnya Indonesia mendapatkan uang dan Amerika bisa menikmati hasil dari Indonesia. Yang ketiga ada Australia memberi bantuan saat Indonesia kena bencana. Saat terjadi gempa atau tsunami, negara seperti Australia membantu dengan mengirim makanan, obat-obatan, dan tim penyelamat. Manfaatnya
meringankan beban rakyat Indonesia yang terkena musibah. Selanjutnya, Indonesia bergabung dalam ASEAN dan PBB, kerjasama multilateral. Indonesia aktif dalam organisasi dunia seperti ASEAN atau negara-negara Asia Tenggara dan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk menjaga perdamaian dan pembangunan. Manfaatnya, dunia lebih damai dan negara bisa saling bertukar informasi. Yang terakhir ada Festival Budaya Indonesia di Prancis, hubungan budaya. Indonesia menampilkan tarian Bali dan batik di Prancis, begitu juga sebaliknya Indonesia juga mengenal budaya luar. Manfaatnya, budaya Indonesia dikenal di dunia dan kita belajar menghargai perbedaan. Seperti itu. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan dalam perdagangan antar negara. Dikenal dengan istilah ekspor dan impor. Ekspor adalah penjualan atau pengiriman barang dari dalam negeri menuju ke luar negeri. Impor adalah pembelian atau pengiriman barang di luar negeri ke dalam negeri. Seperti itu. Dalam perkembangan hubungan antar negara tidak hanya berkaitan dengan urusan perdagangan saja. Hubungan antar negara juga diperlukan untuk berbagai tujuan seperti mengenal budaya satu sama lain, menyebarkan agama, menjaga keamanan, mengembangkan teknologi, atau menangani persoalan dunia bersama-sama. Selain itu ada globalisasi. Sebelumnya Ade udah tahu arti globalisasi? Belum. Perkembangan teknologi memudahkan hubungan dan kerjasama antar negara. Hubungan yang kian meningkat, ini pun mulai menghapuskan batas-batas geografis antar negara. Oleh karenanya, saat ini semua peristiwa yang sedang terjadi di satu daerah dapat dengan mudah diketahui oleh daerah lainnya di dunia. Begitu pula dengan sebuah perubahan yang terjadi di satu wilayah, dunia dapat dengan mudah mempengaruhi dan memberikan dampak bagi wilayah-wilayah di belahan bumi yang lainnya. Proses perkembangan yang mencakup seluruh dunia ini kemungkinan disebut dengan globalisasi. Oke, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu ada perkembangan sistem perekonomian dunia, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, serta kemajuan teknologi dalam bidang transportasi. Perkembangan globalisasi juga terjadi seiring dengan kehadiran perusahaan multinasional. Multi berarti banyak, sedangkan nasional berarti bangsa atau negara. Jadi perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi di beberapa wilayah negara. Misalnya terdapat sebuah perusahaan sepatu yang memiliki pabrik pengelolaan bahan baku di Indonesia dan pabrik produksi barang jadi di Vietnam. Sementara kantor pusatnya berada di Amerika dan memiliki kantor pemasaran di seluruh negara Asia. Dan juga globalisasi memungkinkan penyebaran sebuah tren di satu wilayah dapat menyebar ke seluruh wilayah dunia. Maraknya penggemar klub sepak bola Eropa seperti film dan musik Korea merupakan contoh dari fenomena globalisasi tersebut. Globalisasi memungkinkan barang-barang informasi
hingga budaya dan suatu negara masuk ke negara lain, seperti itu. Nah, globalisasi di berbagai bidang, ada di berbagai bidang. Yang pertama ada di bidang ekonomi. Globalisasi dalam bidang ekonomi dimulai dengan perubahan mekanisme pertukaran barang dan jasa. Globalisasi mengintegrasikan ekonomi di setiap negara ke dalam sebuah sistem ekonomi global yang saling terintegrasi satu sama lain. Dalam globalisasi ekonomi terjadi persaingan bebas melalui mekanisme pasar yang bebas yang berlaku internasional. Yang kedua ada bidang ekonomi. Hubungan diplomatik antar negara di dunia kini makin meningkat seiring derasnya arus globalisasi di bidang politik. Globalisasi memudahkan kerjasama internasional antar negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Hubungan diplomatik tersebut meningkatkan serta memperluas hubungan antar negara di berbagai bidang, serta membuat partisipasi aktif bagi setiap negara dalam bidang dalam politik internasional menuju perdamaian dunia. Globalisasi turut pula membentuk sistem politik suatu negara. Hal ini dikarenakan negara lebih terbuka untuk mempelajari dan menerapkan sistem ketenagaan yang lebih baik dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya Indonesia kini membentuk instansi baru seperti MK dan DPD. Kini masyarakat juga lebih melek akan politik dan mau terlibat dalam persoalannya. Hal ini dibuktikan dengan bermunculnya partai politik sebagai bentuk aspirasi masyarakat. Yang terakhir ada globalisasi di bidang budaya. Globalisasi juga mempengaruhi budaya suatu bangsa. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti proses migrasi penduduk dari satu negara ke negara lain dan menetap dalam waktu lama. Tak bisa dipungkiri mereka turut serta membawa budaya dari negara asalnya. Selain itu, globalisasi di bidang budaya juga mewujudkan dalam metode atau fashion yang sedang populer. Misalnya mode atau fashion Korea yang saat ini sedang digemari oleh masyarakat Indonesia. Hubungan antar negara terjadi karena setiap negara perlu saling memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan tersebut tidak hanya terkait dengan bidang ekonomi saja, namun terkait juga dengan bidang-bidang lain seperti bidang pertahanan, keamanan, teknologi, kesehatan, budaya, agama, pendidikan, pariwisata, dan lain sebagainya, seperti itu. Sampai di sana adik mengerti? Mengerti. Apa bisa dilanjutkan dengan kuis untuk penutup? Bisa. Kuisnya pilihan ganda. Adik dengarkan pertanyaan dari saya. Pertanyaan yang pertama, apa itu hubungan antar negara? A. Persahabatan antar teman. B. Kerjasama antara dua atau lebih negara. C. Berkelahian antara negara. D. Perdagangan di pasar. B. Kerjasama antara dua atau lebih negara. Baik, benar. Soal selanjutnya, contoh kerjasama antar negara adalah A. Main layangan bersama. B. Kirim surat ke teman. C. Ekspor barang dari Indonesia ke negara lain.
D. Naik sepeda ke sekolah. C. Ekspor barang dari Indonesia ke negara lain. Baik, betul. Yang selanjutnya, Indonesia termasuk anggota dari organisasi berikut kecuali ya: A. ASEAN, B. PBB, C. FIFA, D. WHO. D. WHO. Salah. Yang benar tuh FIFA, kecuali FIFA. Indonesia termasuk anggota dari organisasi yaitu ASEAN, PBB, dan WHO. Itu yang termasuk Indonesia, organisasi Indonesia. Pertanyaan terakhir, jika Indonesia mengekspor kopi ke Jepang, berarti A. Jepang mengirim kopi ke Indonesia, B. Indonesia menjual kopi ke Jepang, C. Indonesia membeli kopi dari Jepang, D. Kopi dibuang ke laut. B. Indonesia menjual kopi ke Jepang. Baik, benar. Itu kuis dari Ibu. Selanjutnya Ibu akan menyimpulkan materi-materi selanjutnya. Apa Adik bisa menyimpulkan? Tidak, atau bisa? Tidak. Jadi Ibu yang menyimpulkan. Hubungan antar negara adalah kerjasama antara dua atau lebih negara untuk saling membantu dalam berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, budaya, dan bantuan kemanusiaan. Hubungan ini penting karena tidak ada negara yang bisa memenuhi kebutuhannya. Melalui kerjasama ini, negara bisa saling bertukar barang, ilmu, serta menjaga perdamaian dan persahabatan antar bangsa. Dengan hubungan antar negara, kehidupan masyarakat dunia menjadi lebih baik, aman, dan sejahtera. Itu dari Ibu. Sekian dari Ibu, terima kasih. Untuk materi selanjutnya Ibu berikan minggu depan lagi, dan Ibu tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi. Terima kasih.